Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Lestari, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 1. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk belajar mengenai perkongruenan linear. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai yang pertama itu ada definisi dan sifat kongruen, kemudian yang kedua itu ada aplikasi kekongruenan. Nah, di video yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai perkongruenan linear, teman-teman. Untuk part 1 sama part 2-nya linknya ada di deskripsi ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasannya langsung aja ya. Yaitu perkongruenan linear. Yaitu kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan disebut perkongruenan. Nah, misalnya itu seperti ini, teman-teman. 3x kongruen 4 modulo 5. X pangkat 4 plus 3x min 3 kongruen 0 modulo 31. Jika suatu perkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi, 1 disebut perkongruenan linear. Bentuk umum perkongruenan linear adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen dengan 0 modulo M. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita langsung aja masuk ke contoh 5.22 ya, teman-teman, biar lebih mudah dalam memahaminya. Nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen 4 modulo 7 adalah negatif 19, negatif 12, negatif 5, 2, 9, 16, dan seterusnya. Solusi dari perkongruenan itu adalah 2, yaitu residu terkecil modulo 7 yang memenuhi perkongruenan linear 2x kongruen 4 modulo 7. Masih ingat ya, teman-teman, residu adalah sisa pembagian. Pada persamaan AX sama dengan B dengan A tidak sama dengan 0, hanya mempunyai satu solusi. Tetapi pada perkongruenan linear AX kongruen B modulo M dapat mempunyai tepat satu solusi. Banyak solusi, bahkan bisa tidak mempunyai solusi. Pada contoh di atas, 2X kongruen 4 modulo 7 mempunyai tepat satu solusi, yaitu 2. Perkongruenan linear 2X kongruen 1 modulo 4 tidak mempunyai solusi, sebab 4 tidak membagi habis 2X min 1. Sedangkan perkongruenan linear 2X kongruen 4 modulo 6 mempunyai dua solusi, yaitu 2 dan 5. Coba periksa kebenarannya. Mari kita periksa kebenarannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menguji suatu perkongruenan linear mempunyai solusi atau tidak. Nah, teman-teman, mari perhatikan teorema 5.12 berikut ini. Jika FPB AM tidak membagi habis B, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Kita buktikan kontraposisi dari teorema itu, yaitu jika AX kongruen B modulo M memiliki solusi, maka FPB AM membagi habis B.
Misalkan R adalah solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M, sehingga AR dikurang B sama dengan K kali M. Untuk suatu bilangan bulat K, perhatikan A kali R min B sama dengan K kali M. Karena FPB AM membagi habis A dan FPB AM membagi habis KM, maka FPB AM membagi habis B. Terbuktilah kontraposisi dari teorema itu, sehingga terbukti pula teorema itu. Nah, kita masuk aja ke contohnya, yaitu teman-teman perhatikan contoh 5.23 berikut ini. 6x kongruen 7 modulo 8. Karena FPB 6K 68 sama dengan 2 dan 2 membagi habis 7. Mohon maaf, 2 tidak membagi habis 7, maka perkongruenan linear 6x kongruen 7 modulo 8 tidak mempunyai solusi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke teorema 5.13. Jika FPB AM sama dengan 1, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Contoh 5.24. Selesaikanlah 4x kongruen 1 modulo 15. Jawabannya yaitu 4x kongruen 1 modulo 15, 4x kongruen 16 modulo 15. Nah, kok tiba-tiba jadi 16? Nah, ini dapatnya dari 1 ditambah 15 ya teman-teman. Jadi 1 ini kita tambah 15, jadinya 16. Nah, 4x ini 16. Kenapa kok kita ubah jadi 16? Agar bisa dibagi oleh 4 ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian X kongruen 4 modulo 15. 4 ini dapatnya dari 16 dibagi 4. Karena FPB 4 15 sama dengan 1, maka memungkinkan kita melakukan kanselasi 4 pada perkongruenan 4x kongruen 16 modulo 15, sehingga diperoleh x kongruen 4 modulo 15. Solusi dari perkongruenan 4x kongruen 1 modulo 15 adalah 4. Selesaikan, ini contoh yang kedua ya teman-teman. Selesaikanlah 14x kongruen 27 modulo 31. Nah, untuk cara penyelesaiannya bisa dilihat ya teman-teman di sini, yaitu 14x kongruen 27 modulo 31, 14x kongruen 58 modulo 31. 58 ini dapatnya dari 27 ditambah 31 ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian ini 7x kongruen 29 modulo 31. Nah, ini kok angkanya jadi berubah ini? Ini dibagi 2 ya teman-teman. Jadi 14 bagi 2 7x dan 58 dibagi 2 adalah 29. Kemudian 7x kongruen 91 modulo 31. Kemudian X kongruen 13 modulo 31. Karena 27 kongruen 58 modulo 31, maka 14X kongruen 58 modulo 31. Karena FPB 2 31 sama dengan 1, kita dapat menghapus 2 pada perkongruenan 14X kongruen 58 modulo 31. Dan diperoleh 7x kongruen 29 modulo 31. Selanjutnya 7x kongruen 91 modulo 31, sebab 29
Kongruen 91 modulo 31. X kongruen 13 modulo 31 sebab FPB 7 31 sama dengan 1. Jadi 13 adalah solusi 14X kongruen 27 modulo 31. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sesuai teorema 5.11 di atas sebelumnya ya teman-teman, jika FPBA M sama dengan 1, maka perkongruenan AX kongruen 1 modulo M mempunyai tepat satu solusi pula. Jadi kalau faktornya itu 1, faktor dari dua bilangan itu 1 ya teman-teman, maka perkongruenannya juga mempunyai tepat satu solusi juga teman-teman. Seperti itu ya. Solusi perkongruenan itu disebut inverse dari A modulo M yang diberi simbol A pangkat negatif 1 modulo M. Kita langsung saja masuk ke contohnya teman-teman. Perhatikan contoh 5.25 berikut ini. Carilah 2 inverse modulo 13. Jawab. Untuk mencari 2 inverse modulo 13, kita perlu menyelesaikan perkongruenan 2x kongruen 1 modulo 13. 2x kongruen 1 modulo 13. Kemudian 2x kongruen 14 modulo 13. 14-nya dapat dari mana? Ya, benar sekali, yaitu dari 1 tambah 13 ya teman-teman. Kenapa kok dijadiin? Kenapa kok dijumlahkan? Karena agar dapat dibagi oleh 2 ya. Agar bisa dibagi dari koefisien X tersebut ya teman-teman. Jadi 14 dibagi 2 adalah 7. Jadinya X kongruen 7 modulo 13. Jadi 2 inverse modulo 13 adalah 7. Teman-teman bisa periksa bahwa 3 inverse modulo 13 adalah 9, 4 inverse modulo 13 adalah 10, 5 inverse modulo 13 adalah 8, 6 inverse modulo 13 adalah 11, dan 12 inverse modulo 13 adalah 12. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan mempelajari banyaknya solusi dari AX kongruen B modulo M. Apabila FPB AM sama dengan D dan D membagi habis B dengan D lebih besar dari 1, teorema 5.14. Kita masuk ke teorema 5.14 ya teman-teman. Jika jika FPB AM sama dengan D dan D membagi habis B, maka perkongruenan linier AX kongruen B modulo M memiliki tepat D solusi. Kita langsung saja masuk ke contohnya teman-teman. Nih, selesaikan 6X kongruen 15 modulo 33. Penyelesaiannya yaitu karena FPB 6 dan 33 sama dengan 3, maka perkongruenan ini memiliki 3 solusi. 6X kongruen 15 modulo 33. Ini semuanya kita bagi 3 ya teman-teman. Jadi 6X jadinya 2X, kemudian 15 dibagi 3 yaitu 5, 33 dibagi 3, 11. Jadi 2X kongruen 5 modulo 11. 2X kongruen 16 sama modulo 11. Mengapa? Oh ya teman-teman, 16-nya ini dari penjumlahan dari 5 dan 11 ya teman-teman. Kemudian 2-nya ini kita pindah ruas, jadinya 16 bagi 2 yaitu 8. Nah jadinya yaitu X kongruen 8 modulo 11. Maka bilangan-bilangan bulat positif yang memenuhi X kongruen 8 modulo 11
dan merupakan residu terkecil. Modulo 33 adalah 8, 19, dan 30. Jadi solusi-solusi dari 6X kongruen 15 modulo 33 adalah 8, 19, dan 30. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke contoh 5.27. Misalkan kita harus menyelesaikan 9X plus 16Y sama dengan 35. Jadi 9X plus 16Y sama dengan 35 berarti 16Y kongruen 35 modulo 9. Kemudian 7Y kongruen 35 modulo 9. Y kongruen 5 modulo 9. Berarti Y sama dengan 5 plus 9T untuk suatu bilangan bulat T. Nilai Y ini disubstitusikan pada 9X plus 16Y sama dengan 35. Kemudian 9X plus 16, Y-nya yaitu 5 plus 9T sama dengan 35. 9X plus 144T sama dengan min 45. X plus 16T sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 dikurang 16T. Sehingga himpunan penyelesaian dari 9X plus 16Y sama dengan 35 adalah FBB X dan Y membagi habis X sama dengan min 5 min 16T, Y sama dengan 5 tambah 9T dan T bilangan bulat. Jika T sama dengan 0, maka X sama dengan min 5, Y sama dengan 5. Sehingga FBB min 5 dan 5 adalah salah satu penyelesaian dari persamaan 9X plus 16Y sama dengan 35. Itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke contoh 5.28 teman-teman. Persamaan linier Diopantus 2X plus 4Y sama dengan 5 tidak mempunyai solusi karena FPB 2 dan 4 tidak membagi habis 5. Mudah pula diperiksa bahwa jika Y sama dengan T, maka X sama dengan 5 min 4T bagi 2. Untuk setiap bilangan bulat T, maka 5 min 4T adalah suatu bilangan ganjil. Mengapa? Sehingga X sama dengan 5 min 4T per 2 tidak akan menyatakan suatu bilangan bulat untuk setiap bilangan bulat T. Kita masuk ke contoh 5.29. Carilah bilangan-bilangan bulat positif X dan Y yang memenuhi 7X plus 15Y sama dengan 51. Penyelesaiannya 7X plus 15Y sama dengan 51 berarti 15Y kongruen 51 modulo 7. 5Y kongruen 17 modulo 7. 5Y sama dengan 10 modulo 7. Y sama dengan 2 modulo 7. Jadi, Y sama dengan 2 plus 7T dengan T bilangan cacah. Substitusikan nilai Y pada persamaan semula, sehingga diperoleh 7X plus 15 kali 2 plus 7T sama dengan 51. 7X plus 105T sama dengan 21, X sama dengan 3 min 15T. Karena X bilangan bulat positif dan T bilangan cacah, maka X sama dengan 3, yaitu untuk T sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 2. Jadi bilangan-bilangan bulat positif X dan Y yang memenuhi 7X plus 15, Y sama dengan 51, berturut-turut adalah 3 dan 2.
Kita masuk ke contoh 5.30. Selesaikan persamaan linier Diopantus 2x plus 6y sama dengan 20. Penyelesaiannya 2x plus 6y sama dengan 20, berarti 2x kongruen 20 modulo 6, x kongruen 10 modulo 7, x kongruen 1 modulo 3. Ini pertama kita bagi 2 semua ya teman-teman. Jadinya x 20 bagi 2 kan 10, 6 bagi 2 yaitu 3. Kemudian 10-nya ini kok jadi 1 karena ini memang seperti itu ya teman-teman. Kalau dalam kongruen 10, 100, 1000 itu nilainya sama dengan 1 teman-teman. Jadi dapat memudahkan kita. Berarti x sama dengan 1 tambah 3t dengan t bilangan bulat. Substitusi 1 plus 3t pada x dalam 2x plus 6y sama dengan 20. 2 kali 1 plus 3t plus 6y sama dengan 20. 6y sama dengan 16 min 6t. Y sama dengan 6 min t. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai teorema berikut. Kemudian kita masuk ke teorema 5.15. Persamaan linier Diopantus A x plus b y sama dengan c yang diperoleh dari ax plus b y sama dengan c dengan a sama dengan a bagi a b, b sama dengan b bagi a b, dan c sama dengan c bagi a b. Mempunyai suatu penyelesaian atau solusi x sama dengan r dan y sama dengan s. Maka himpunan semua penyelesaian dari ax plus by sama dengan c adalah fbxy membagi habis x sama dengan r plus b inverse t y sama dengan s min a inverse t, t bilangan bulat. Contoh 5.31. Perhatikan ya teman-teman. Selesaikanlah persamaan linier Diopantus 12x plus 18y sama dengan 48. Penyelesaiannya, jika kedua ruas dari persamaan itu dibagi 6, maka diperoleh 2x. Kan 12 bagi 6 yaitu 2x, 18 bagi 6 yaitu 3. Jadi 18y bagi 6, 3y. Kemudian 48 bagi 6 yaitu 8. Jadinya 2x plus 3y sama dengan 8. Mudah ditemukan bahwa solusi dari persamaan ini adalah x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan 12x plus 18y sama dengan 48 adalah fbxy. Membagi habis x sama dengan 1 tambah 3t, y sama dengan 2 dikurang 2t, t bilangan bulat. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai perkongruenan linier. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.